Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Mbak ini yang tadi ngechat ya buat itu konseling. Iya benar Bu. Perkenalkan nama saya Alfa. Oh ya, perkenalkan nama saya Ibu Aura, di sini sebagai konselor kebetulan. Mbak ini tadi kesini kena hujan atau enggak? Enggak Bu, kebetulan di sana tadi cuma mendung aja. Oh, alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Soalnya lagi musim hujan ini di Surabaya. Kalau boleh tahu Mbak Afaf tahu nomor saya dari mana ya? Apa rekomendasi teman atau cari-cari sendiri? Iya, kebetulan saya dapat nomor Ibu itu dari rekomendasi teman. Gitu. Eh, Kalau boleh tahu kesibukan Mbak Afaf sekarang apa ya? Kuliah, kerja, atau masih sekolah nih? Kebetulan saya kuliah Bu. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Oh, bagus ya di situ. Kalau boleh tahu, Mbak Afaf sudah pernah belum mengikuti proses-proses konseling? Kebetulan belum pernah Bu. Ini baru pertama kali saya melakukan proses Seperti konseling. itu. Kalau begitu saya izin menjelaskan ya. Jadi proses konseling itu merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk menangani sebuah masalah yang tengah dihadapi oleh si konseli, yaitu Mbak Afaf sendiri. Proses konseling sendiri memiliki 3 asas nih Mbak. Yang pertama asas kerahasiaan, kedua kesukarelaan, dan yang terakhir keterbukaan. Dalam asas kerahasiaan ini saya menjamin kerahasiaan dari masalah-masalah Mbak yang sudah Mbak ceritakan kepada saya. Jadi nanti saya harus menjaga dengan erat masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh Mbak Afaf. Yang kedua ada kesukarelaan. Di sini Mbak Afaf harus dengan sukarela ya datang ke sini tanpa paksaan dari orang-orang di lingkungan Mbak Afaf. Dan yang terakhir itu asas keterbukaan. Di sini Mbak Afaf juga harus terbuka ya dengan apa yang tengah dihadapi oleh Mbak Afaf, lalu kendala-kendala apa, hambatan-hambatan apa yang sedang mengganggu pikiran atau dalam permasalahan Mbak Afaf ini. Kalau gitu, apakah Mbak Afaf sudah paham? Paham Bu. Oh iya, satu lagi, dalam proses konseling ini kita harus menyepakati nih waktu yang dibutuhkan untuk berproses konseling. Mbak Afaf kira-kira punya ide nggak mau berapa menit proses konseling ini akan berlangsung? Menurut saya 20 menit cukup sih Bu. Oh gitu, ya sudah. Kalau begitu kira-kira hari ini Mbak Afaf ingin cerita apa nih? Akhir-akhir ini saya itu merasa terbebani dalam sebuah organisasi dan tertekan dalam tugas-tugas kuliah begitu Bu. Terbebani dalam organisasi, maksudnya terbebani sendiri ini bagaimana ya Mbak Afaf? Jadi saya ini dipilih jadi pengurus gitu ya Bu, pengurus inti, dan saya harus membuat laporan untuk organisasi tersebut. Oh seperti itu. Wah jadi itu ya, sering diberi kepercayaan seperti itu ya. Iya, Kira-kira. Tapi sebelumnya Mbak Afaf gabung ke organisasi itu ada paksaan atau memang pure sukarela dari Mbak Afaf sendiri? Nah itu dia, awalnya saya itu dengan sukarela mengikuti organisasi tersebut, namun makin kesini kok saya merasa terbebani gitu Bu. Seperti itu. Wah berarti itu hal-hal yang positif ya, Mbak Afaf bisa menjadi anggota inti suatu organisasi, tetapi ada negatifnya di sini. Mbak Afif jadi tertekan seperti itu ya. Kalau boleh tahu berapa organisasi yang Mbak Afif ikuti? Kebetulan saya mengikuti 2 organisasi. Wah lumayan berat ya Kak gitu ya. Kalau boleh tahu hal-hal apa sih yang Mbak Afif itu menurut Mbak Afif itu kayak buat jadi beban gitu di organisasi? Ya jadi saya itu dipilih menjadi penanggung jawab pada acara di organisasi tersebut. Itu
antara dua organisasi itu waktunya setiap hari atau sebenarnya jarang-jarang? Sebenarnya itu jarang sih Bu. Cuma kan itu tadi saya harus membuat laporan-laporan. Jadi saya merasa Jadi kayak numpuk gitu Iya. ya. walaupun tidak tiap hari. Oh ya, tapi juga lumayan ya kalau dua organisasi. Kalau boleh tahu, dalam perkuliahan hal apa saja yang memberatkan Mbak Afaf? Jadi kalau dalam perkuliahan itu Bu, hampir semua mata kuliah itu mendapat tugas dan tugasnya itu deadline-nya itu berdekatan gitu Bu, mepet. Jadi kalau dalam perkuliahan kendalanya ada di pengerjaan ya, Iya. pengerjaan tugasnya ya. Kalau boleh tahu sekarang semester berapa Mbak? Saya semester 5. Oh, lagi padat-padatnya ya, lumayan ya. Sekarang ambil berapa mata kuliah? Kebetulan 5 mata kuliah. Kalau boleh tahu, mulai semester berapa nih Mbak Afaf sudah mulai terbebani dengan tugas-tugas di perkuliahan? Dari semester 4 kemarin Bu. Berarti lumayan lama juga ya. Tapi kenapa baru sekarang nih berani cerita? Karena gimana ya, baru kerasa gitu Bu. Baru kerasa kok makin kesini makin berat gitu. Makin banyak tanggung jawabnya ya. Betul. Jadi dapat disimpulkan dari cerita yang Mbak Afaf tadi sampaikan, di sini sepertinya Mbak Afaf kurang bisa mengatur waktu atau time managementnya kurang ya. Iya. Saya izin mengambil kertas dan pulpen dulu untuk nanti kita masuk ke inti dari proses konseling. Iya. Nah, ini ya Mbak Afaf, saya minta Mbak Afaf menuliskan beberapa hal yang menjadi tekanan Mbak Afaf dalam perkuliahan. Baik Bu. Sudah Bu. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Afaf sudah menuliskan beberapa tekanan yang Mbak alami dalam perkuliahan. Di sini Mbak Afaf menuliskan yang pertama, mengerjakan tugas mendekati deadline. Yang kedua, tugasnya berat. Dan yang terakhir, timbul rasa malas. Kalau boleh tahu, mengerjakan tugas mendekati deadline itu yang seperti apa ya Mbak Afaf? Jadi misal hari ini selesai perkuliahan Bu ya, dikasih tugas dan malam itu harus segera dikumpulkan gitu. Jadi terlalu mepet itu waktunya. Jadi kayak terburu-buru ya Iya. akhirnya ya. Tapi saya rasa di sini yang paling utama itu rasa malas ya. Iya, Di sini. Sebelumnya Ibu mau tanya, rasa malas ini yang membuat Mbak tertekan atau tekanan yang membuat Mbak menjadi malas? Nah itu, jadi tekanan itu Bu yang membuat saya menjadi malas. Akhirnya kayak yaudah deh nanti aja gampang, atau jadi garapnya ngerjain tugasnya mendekati deadline Iya, gitu ya. betul. Boleh sekali lagi Ibu minta tolong untuk Mbak Afaf menuliskan hal-hal yang dapat membangkitkan semangat Mbak Afaf, entah itu dari orang-orang sekitar atau suasana atau bagaimana, terserah Mbak Afaf. Iya. Iya Bu. Terima kasih ya Mbak Afaf. Di sini yang pertama Mbak Afaf menuliskan fokus ya. Kalau dilihat dari kondisi Mbak Afaf tadi cerita nih, kira-kira di tengah tekanan itu Mbak Afaf bisa fokus nggak sih dalam mengerjakan tugas? Tentunya tidak bisa ya Bu. Tidak bisa ya. Jadi yang nomor 1 ini kita kesampingkan dulu aja ya. Iya. Kita lanjut nomor 2 sama 3. Nomor 2 Mbak Afaf menuliskan teman yang mengingatkan. Dan yang ketiga, termotivasi dari teman yang sudah mengerjakan. Ini maksudnya seperti apa ya Mbak? Jadi misal kalau di grup itu ya Bu, di grup kelas gitu,
ada yang bertanya, kalian udah pada ngerjain belum? Terus yang lain jawab, oh udah, ini tinggal ini ya gitu. Baru saya itu ada rasa gimana ya, jadi saya itu termotivasi untuk wah aku juga harus cepat-cepat ngerjain ini gitu. Jadi ada dorongan dari teman-teman juga ya dengan bertanya itu tadi ya. Kira-kira kalau seperti itu efektif nggak sih untuk Mbak Afaf sendiri mengingat tugas-tugas Mbak Afaf? Menurut saya kurang efektif ya Bu, karena harus gimana ya, harus menunggu teman bertanya gitu baru kita termotivasi gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih yang menjadi harapan Mbak Afaf selama di perkuliahan ini? Harapan saya sih saya ini bisa lulus tepat waktu dan mendapatkan nilai yang memuaskan lah. Jadi harapannya Mbak ini dapat lulus tepat waktu dan nilai yang memuaskan ya. Kalau boleh tahu tujuan Mbak kuliah ini untuk apa sih? Jadi tujuan saya ini ingin mendapatkan nilai yang memuaskan dan lulus tepat waktu itu aja sih. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, Mbak Afaf ini memerlukan tingkat fokus yang lebih tinggi ya, terutama dalam tujuan Mbak yang mendapatkan nilai bagus serta lulus tepat waktu. Dapat juga didorong dari teman-teman di sekeliling Mbak Afaf seperti yang tadi bertanya, itu kan bisa membuat Mbak Afaf ingat kembali ya apa itu tugas-tugasnya Mbak Afaf yang sempat lupa mungkin. Di sini sebelumnya Mbak Afaf pernah nggak sih kayak ngebuat catatan atau list-list di handphone, not di handphone mungkin untuk mengingat tugas-tugas yang diberikan dari dosen-dosen atau dari kegiatan-kegiatan organisasi? Dulu sih pernah ya Bu, saya itu mencatat gitu di buku. Tapi ya itu tadi, kadang itu saya lupa mencatatnya itu di mana. Gitu. Jadi lupa naro gitu ya. Jadi pas dibuat lagi perasaan di sini tapi nggak ada ya. Kalau menurut Mbak Afaf, kalau di buku gitu itu efektif nggak sih Mbak? Kalau untuk saya sih ya nggak efektif sih, soalnya tadi saya sering lupa di mana. Jadi dapat disepakati ya dalam pertemuan kali ini Mbak Afaf harus mencatat di dinding kamar Mbak Afaf tugas-tugas maupun kegiatan-kegiatan organisasi yang Mbak Afaf lakukan, lengkap dengan deadline, kalau bisa jam, hari gitu ya. Iya baik. Apakah Mbak Afaf bersedia? Iya bisa bersedia. Kalau gitu untuk next pertemuan kita seperti ini atau ada perubahan lagi nih kira-kira dari Mbak Afaf? Sama seperti sekarang saja Bu, di waktu yang sama dan jam yang sama. Kalau begitu nanti saya sesuaikan lah ya. Terima kasih sebelumnya Mbak Afaf sudah mau konseling dengan saya, dan mohon maaf jika ada beberapa kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati Mbak Afaf sendiri. Saya juga terima kasih ya Bu. Iya. Jadi menurut Mbak Afaf sendiri, di mana ya tempat yang efektif untuk mencatat tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan Mbak Afaf? Menurut saya itu lebih efektif saya mencatat lalu ditempelkan di dinding kamar gitu Bu. Kalau di dinding kamar itu kenapa? Apa lebih terlihat atau bagaimana? Iya betul, karena kalau saya kan lebih sering di kamar ya Bu, jadi saya pasti kalau ada tulisan di dinding tuh pasti saya akan tertuju di situ. Jadi lebih sering terlihat gitu ya. Betul.